Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel Dharma Wardhani ya. Kemarin saya udah cerita tentang mindset yang benar, cerita suram saya dalam trading ya. Sekarang kita langsung aja ke pembahasan materi. Karena kemarin teman-teman sudah saya ajari cara membuat demo akun. Ini demo akun ya teman-teman. Sudah saya ajari bagaimana demo akun, bagaimana loginnya. Nah, untuk login saya ulangi lagi begini teman-teman. Login. Nah, login to trade akun ya, teman-teman. Ini tinggal dimasukkan loginnya, passwordnya juga dimasukkan, dan nama servernya. Nama servernya kan demo ya, demo 2. Nah, nanti teman-teman klik ini, jangan lupa, terus habis itu login. Nanti hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman bisa login ya. Kemarin saya udah isi, teman-teman, deposit $1000 ya, dengan leverage 1:888, 888 kali lipat ya. Seperti itu, teman-teman. Oke, sekarang kita langsung membahas tentang bagaimana cara kita bertrading. Bagaimana cara kita melakukan transaksi. Gampang, teman-teman. Tapi sebelumnya kita bahas satu persatu dulu ya. Yang sangat harus kita pahami pertama-tama itu adalah time frame. Time frame itu tulisannya seperti ini, teman-teman ya. Saya kasih supaya teman-teman nggak salah nanti ya. Time frame. Tulisannya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini time frame. Nah, tulisannya seperti ini. Nah, time frame itu di mana letaknya? Ini. Time frame itu terbagi dalam M1, M5, M15, M30, H1, H4, daily, weekly, dan juga monthly, teman-teman. Saya jelaskan ya. Oke, kita mulai dari M1 dahulu. M1 adalah candlestick. Candlestick itu yang kemarin saya jelaskan, yang ini, yang terbentuk dalam jangka waktu 1 menit. Jadi candlestick ini terbentuk 1 menit. Ini 1 menit juga, ini 1 menit, ini 1 menit juga, dan ini 1 menit. Jadi yang terbentuk dalam 1 menit itu disebut M1. Nah, M5 pun sama, teman-teman. M5 ini juga terbentuk 5 menit sekali. Seperti ini. Jadi gini, kalau di M1 itu pergerakannya seperti ini. Tapi di M5 kenapa seperti ini? Karena bentuknya 5 menit sekali. Berbeda lagi dengan M15. M15 juga tuh grafiknya seperti ini. Iya kan? Karena terbentuk dalam 15 menit sekali. Coba kita besarkan time frame-nya ya. M30. M30 seperti ini pergerakannya. Karena dia terbentuk dalam setengah jam sekali. Oke, kita lihat H1. H1 terbentuk dalam 1 jam sekali nih. Satu buah candlestick ini. Nih, ya. Nah, di H4 seperti ini. Padahal di H1 harganya bergeraknya luar biasa, tapi di H4 kok kecil karena terbentuknya 4 jam sekali. Semakin besar time frame maka pergerakannya semakin kecil, teman-teman. Nah, di daily seperti ini. Di weekly mingguan sama karena terbentuknya 1 minggu sekali. Di bulan cuman segini marketnya nggak bergerak gitu karena terbentuknya 1 bulan sekali gitu ya, teman-teman ya. Oke, bisa dipahami tentang time frame, teman-teman ya. Kalau bisa saya delete dulu tentang time frame. Nah, sekarang kita masuk dalam transaksi, teman-teman. Di dalam transaksi kita klik kanan ya, trading, new order. Ini untuk kita melakukan transaksi, teman-teman. Di sini ada volume, ada stop loss, ada taking profit, ada komen, ada tipe, ada sell by market dan buy by market. Saya jelasin satu-satu. Volume ini sama dengan lot, teman-teman. Nah, kemana saya jelasin ya. Kalau kita tidak memakai leverage, ya, kita bisa open satu lot. Ini satu, itu modal yang dibutuhkan berapa? $100.000. Tapi karena kita kemarin memakai leverage 888 kali lipat, kita bisa open satu lot dengan modal $1.000. Ini kemarin sudah saya coba untuk trading ya, teman-teman ya. Ngaco aja saya open posisi. Bisa. Nah, satu lot. Nah, kita coba buktikan, teman-teman. Kita ngaco aja ya. Nah, kalau kita pingin open posisi, kita lihat spread, teman-teman. Ini adalah spread. Spread adalah selisih antara harga permintaan dan penawaran, bid dan ask, teman-teman. Kalau kita sell, misalnya ini saya kasih contoh ya. Kita sell katakan satu lot, teman-teman ya. Sell satu lot di harga ini. Nanti kita akan dapatnya di harga 138.710. Kita sell langsung ya. Nah, terus posisinya kenapa minus, Mas? Karena adanya spread tadi. Nah, kita coba diklik di
di trading ya, kita klik di trading. Nah, karena kita kan belinya di sini, tapi harganya sekarang masih di sini 138.735 nih. Nih ya. Makanya masih kita open pertama itu pasti minus, teman-teman. Ini namanya floating minus ya. Kalau floating plus itu berarti kita di sini tidak ada tanda minusnya. Gitu, teman-teman. Nah, itu untuk open sell buy market. Nah, ini kita langsung close aja ya, nggak apa-apa. Ini karena demo akun ya. Coba kalau kita buy market. Contoh ya, satu lot teman-teman ya, buy market. Nah, kita akan mendapatkan harga tadi 138.735. Kenapa kok minus? Karena kita floating di harga segini 138.711. Itu untuk kita buy ya. Nah, kita delete ya. Kayak apa-apa. Kita close karena ini coba-coba tanpa analisa, teman-teman ya. Nah, kita close. Terus kita geser ke akun history. Untuk open posisi yang sudah kita lakukan close, sudah kita eksekusi, maka kita bisa lihat di akun history. Akun history, nah ini saya sell. Saya buy tadi yang ngaco ya. Minus. Nah, sekarang balance-nya jadi berapa? Jadi $900. Karena apa? Karena kita sudah melakukan transaksi yang salah gitu loh. Iya kan? Rugi. Nah, nanti setiap transaksi teman-teman akan bisa dilihat di akun history ini. Begitu, teman-teman ya. Nah, ini kita bisa geser supaya kelihatan chartnya lebih bagus. Nah, oke, setelah itu apa yang kita pelajari lagi? Sekarang kita belajar tentang buy limit dan sell limit. Oke, kita klik kanan lagi, new order ya. Market execution kita pindah pending order. Apa sih yang dimaksud buy limit? Kita jelasin tentang buy dulu ya. Karena buy ada dua, buy limit dan buy stop. Oke, kita masuk ke buy limit. Buy limit ini artinya kita menunggu harga. Kalau buy, kita menunggu harga di bawah dahulu baru kita melakukan open posisi. Contoh ya. Ini, harga ini kan sekarang kan lagi running di 138.721. Nah, kita analisa nih, Saya nggak pingin kalau kita beli di sini. Kalau beli di sini, kalau dia turun sampai di sini, kan saya rugi. Saya pinginnya belinya di sini, Mas. Nah, maka itu ada namanya buy limit. Artinya kita tinggal pun nanti kalau harganya menuju ke area ini, ya maka akan terjemput dan akan melakukan transaksi secara langsung gitu ya. Jadi kita lihat order, kita misalnya bikin buy limit di sini. Kita ketik aja 138.558. Kita bikin buy limit. Pending order buy limit 138.558. Kita place di sini ya. Kita place di sini, buy limit di sini. Nah, nanti kalau harganya turun sampai di sini, ya teman-teman, turun sampai di sini, otomatis kita akan melakukan transaksi buy. Oke, paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, kalau buy stop gimana? Buy stop adalah kita menunggu harga. Kan harga sekarang lagi di sini nih. Tapi bukan menunggu harga di bawah. Kalau buy, kita menunggu harga di atas. Misalnya kita punya analisa. Kalau harganya ini nanti menembus harga 138.993, menembus harga ini, maka harga ini akan naik. Maka GBP USD ini akan naik. Contohnya seperti itu. Maka kita bisa melakukan buy stop di sini. Trading buy stop. Contoh ya. Pending order, kita pilih buy stop di harga 138.893. 138.93 begini ya. Kita tunggu nih, nggak lama ya, karena demo akun ini emang lama. Kita tunggu. Trouble ini kayaknya nih. Sial. Kita lihat di trade. Oh, udah buy stop. Ini kita hapus dulu trendline ya. Trendline itu nanti saya jelaskan. Nah, kita nanti bisa buy langsung di sini kalau harganya sudah nyampe harga ini atau bahkan dia tembus. Jadi analisa kita kalau harga di sini dia akan tembus. Itu. Sell limit gimana, Mas? Sell limit sama. Cara bacanya sama. Jadi contoh gini. Ini kan harga di sini. Kalau sell berarti kebalikannya. Kalau misalnya kita nggak mau langsung sell di sini ya, kita tunggu harga di atas dulu, baru kita sell. Misalnya
kita pingin di harga 39056 baru kita sell. Gampang, new order, satu lot contoh ya, pending order, sell limit di harga berapa tadi? 139056. 139056. Nah, please. Nah, langsung ada sell limit di sini, teman-teman. Nanti kalau harganya di sini, kita bisa langsung open posisi sell di sini. Contoh ini ya. Nah, kalau sell stop gimana, Mas? Misalnya nih, kalau harga menembus di sini 138.580, saya mau sell karena kalau tembus di sini bakal turun lagi. Nah, oke, kita coba. Trading, new order, pending order, kita pilih sell stop di sini. Berapa tadi harganya? 138.585 ya, contoh ya, 138.585 contoh. Nah, ini bisa nah, nanti kalau harga di sini kita bisa sell. Ini contoh, ini misalnya buy limit dan ini belum ada gitu ya, contoh gitu. Kalau misalnya ini sudah nggak valid, aduh kayaknya di sini harganya masih mentok-mentok aja, kita mau hapus lah untuk pending order ini, kita delete aja di sini. Delete, clear. Misalnya kita analisanya kita salah gitu ya. Ya gitu. Oke, sekarang kita akan membahas hitungan lot, teman-teman. Oke. Kalau dalam standar, akun standar ya, hitungan lotnya seperti ini. Jika kita open posisi satu lot, maka setiap poin, setiap pip itu pergerakannya $10. Misalnya kita open di sini ya, contoh sell. Oke, saya besarkan ya teman-teman. Nah, setiap satu poin kita mendapatkan $10. Ini kan minus 25 poin. Iya kan? 25 poin itu sama dengan 2 pip. Setiap satu pip itu $10. Jadi misalnya kita sell di sini ya. Terus tiba-tiba harganya naik sampai di sini. Contoh. Kita rugi berapa, Mas? Kita lihat. Nah, di sini. Nah, ini kita bisa klik ya. Kita rugi minus $358. Wow, gede banget. Iya, karena kita pakai lot 1. Bener nggak? Semakin besar lotnya, semakin resikonya semakin besar. Tapi kalau profit, kalau dia turun, kita juga mendapatkan hasil yang besar. Gitu, teman-teman. Oke, sampai di sini paham ya. Kalau misalnya kita pakai lot yang kecil, boleh, itu justru bagus ya. Karena modalnya kita kecil, kita pakai lot besar itu artinya sama dengan bunuh diri ya. Harakiri kalau orang Jepang bilang ya. Iya. Makanya kita harus tahu dulu. Kalau modal kita misalnya $1.000, kita pakai lot itu berapa sih, Mas? Nah, kita pakai, kalau modalnya 1.000, saya pakai lotnya 0,1 ya, maksimal itu. Kalau kita pakai 0,1, setiap pergerakan ya, 1 pip sama dengan 10 poin itu $1. Nah, ini kan kita minus spread ya, jadi kita minus kita minus $1,9 gitu, teman-teman. Ini namanya floating minus. Kalau floating plus nanti minnya itu hilang, itu floating. Nah, karena floating ini masih berbentuk, nah equity-nya ini kan balance ya, equity-nya segini. Kalau kita close, otomatis jadi balance gitu loh. Entah itu hasilnya negatif atau entah itu positif. Seperti itu, teman-teman. Maka kita harus bijaksana. Bijaksananya apa? Kita harus tahu dulu lot yang kita gunakan tuh berapa. Kalau modal kita berapa. Kalau modal kita cuma $100, kita pakai lot berapa, Mas? Kalau modal $100, saya pakai akun mikro. Lotnya berbeda, teman-teman. Lotnya berbeda. Nah, saya coba ya ke akun mikro ya, supaya nanti teman-teman jelas ya. Ini akun saya. Ini akun saya, akun real, teman-teman. Saya itu kecil banget loh, teman-teman. Open posisi saya. Nah, ini akun saya. Ini akun mikro saya. Akun mikro saya deposit itu berapa? Saya deposit itu totalnya itu $104, teman-teman. Tapi profit saya itu cuma $0,3. Karena kenapa? Karena saya tahu semakin besar lot yang saya gunakan, semakin besar juga. Nah, ini notnya 0,2 ya. Lot 0,2 kalau di akun standar di mikro itu sama dengan 1 poinnya, 1 pipnya
itu sama dengan 0,2 dolar. 0,2 dolar. Sorry, 0,02 dolar. Satu poinnya. Kalau kita dapat 100 pip atau dengan 1000 poin, kita mendapatkan 2 dolar. Karena saya open posisi 2 kali, 0,2 dan 0,2, 0,4. Jadi setiap satu pip itu saya bisa mendapatkan profit atau bisa mendapatkan loss itu 0,04. Make sense ya di sini teman-teman ya, paham ya? Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk sampai di sini, sampai di sini dulu teman-teman ya, supaya teman-teman paham juga gitu loh ya. Nah, di sini sampai di sini dulu. Jadi teman-teman sudah belajar tahu tentang time frame, sudah tahu tentang caranya buy dan juga sell, ya, sudah tahu penggunaan lot itu bagaimana. Nah, sampai di sini dulu. Nanti untuk next video saya akan bahas tentang support dan resisten. Itu adalah basic dasar sekali. Jadi supaya teman-teman gak ketinggalan, saya ini memberikan edukasi secara free teman-teman, gratis apa yang saya tahu, apa yang saya pelajari teman-teman. Kalau teman-teman belajar di luar sana sudah disuruh membayar ya. Di sini cuma tinggal gampang. Tinggal subscribe, like, dan tonton videonya. Teman-teman dapat ilmu banyak banget. Teman-teman nanti kalau belum bisa bikin caranya akun atau nggak tahu apapun ya, mungkin penjelasan saya masih kurang, bisa WA saya cantumkan di sana gitu ya teman-teman ya. Oke deh, video ini cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga ditonton ya. Kalau nggak paham, tonton berulang kali, pasti paham teman-teman. Terima kasih buat semuanya. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Saya Dharma pamit undur diri. God bless you.